Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh memuji nama-Mu. Biar firman-Mu Tuhan memperlengkapi setiap kami. Membawa kami terbang tinggi bersama dengan Engkau. Seperti pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Firman-Mu yang membawa kekuatan buat setiap kami. Membawa kami sampai destiny kami. Kuat dan tuntas. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur biar pewahyuan hikmat yang dari surga turun buat setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, bukan dengan kuat kadahkah kami, tapi karena pertolongan yang daripadamu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Pesan terakhir Yosua saudara, pidato Yosua. Yosua 23 ayat 14. Yosua 23 ayat 14 berkata seperti ini. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kita percaya setiap janji Tuhan, setiap perkataan Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kita. Mungkin kita berkata kapan, tapi percayalah semuanya akan digenapi bagi saudara dan saya. Dan percayalah tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Amin. Kita percaya, kita terima janji Tuhan, kita baca firman Tuhan, maka kita percaya firman itu menjadi daging dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dalam kehidupan ini adalah suatu perjalanan, betul saudara? Kehidupan itu seperti suatu perjalanan. Ada waktunya, ada masanya, betul? Daud di Mazmur berkata, 70 tahun umur raja-raja, 80 tahun kalau kuat. Seterusnya daripada itu adalah bonus dan anugerah Tuhan, kenikmatan. Amin. Kalau 80 tahun ke atas sakit-sakitan, ya jangan. Betul saudara? Karena firman Tuhan berkata umur manusia itu 70 tahun. Coba cek umur berapa sekarang. Coba cek saudara, sekarang umur berapa? Saya umur 45 saudara. Berarti kalau menurut Alkitab 70 tahun umur manusia. Ini sudah setengah lebih loh saudara. Betul? Setengah lebih. Kalau jatahnya 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Sudah setengah lebih. Kehidupan itu ada masanya saudara. Kalau perjalanan kita menuju arah yang salah, cilaka. Itu masalah. Betul saudara? Jadi tujuannya itu harus benar. Kalau tujuannya itu salah, mateng. Cilaka itu. Kalau orang salah potong rambut, anak saya potong rambut kependekan saudara. Dia pertama ngomel-ngomel, ya kependekan, nyalain tukang potongnya lagi. Padahal dia yang minta gitu. Tapi kependekan, namanya rambut kan kalau dipotong pendekan pasti rada ngadek apa, tarik ke atas kan. Nah itu. Jadi waktu dipotong segini tah, ya segini. Dipotong keras sampai rumah kependekan, nyalain tukang potongnya. Tapi itu namanya anak-anak saudara. Nah itu sekali lagi, salah potong rambut, nunggu sebulan 2 bulan, kelar saudara. Anak saya nunggu 1 hari 2 hari, oh ya udah oke lah ya sudah. Tapi kalau salah apa? Menanak nasi jadi bubur, oh nggak apa-apa. Besok masak lagi, airnya dikurangin. Zaman sekarang pakai rice cooker saudara, jadi nyeklek sendiri. Zaman dulu waktu saya ikut tata boga di SD itu, wah masak nasi pakai kompor manual. Jadi anak 6 SD diajarin masak. Saya nggak ngerti itu kurikulum dari mana pada waktu itu. Diajari masak tata boga. Jadi masak, bikin nasi. Jadi dicek lagi. Nanti nasinya diambil. Katanya kalau dilempar nempel ke tembok berarti sudah matang. Nggak tahu tuh ilmu dari mana itu. Jadi nasi itu
lempar ke tembok, kalau nempel, oh udah mateng katanya. Nah nggak tahu, saya juga nggak tahu, karena mungkin gurunya jijik, karena kan nasinya bakal dimakan sama gurunya, sama pengujinya. Jadi kalau anak umur SD mungkin masukin ini mungkin jijik. Jadi menurut dia kalau mateng dilempar ke tembok, nanti nasinya nempel, itu mateng. Nah ya sudahlah, nurut aja lah, namanya anak SD. Kalau salah masak nasi, besoknya masak lagi, bisa ya saudara ya? Nah, salah pilih jodoh. Nah itu persoalan itu. Nyesalnya seumur apa? Seumur hidup saudara. Karena peraturannya menurut Alkitab nggak boleh kawin lagi tuh saudara. Nggak boleh nikah lagi. Itu perjalanan one way, one ticket, nggak PP. Jadi ya nyesalnya seumur hidup. Lah kalau sekali lagi salah pilih Tuhan, kita akan menyesal selama-lamanya loh saudara. Sampai selama-lamanya. Kalau ya salah pilih jodoh, nyeselnya ya udah nungguin dia mati lah. Betul saudara? Nungguin dia mati ya nanti udah gak nyesel lagi gitu loh. Gitu. Ya, ini ngomong kosong lah saudara. Tapi kalau salah pilih Tuhan, itu selama-lamanya saudara. Salah pilih jodoh, ya sudahlah, telan tuh jodoh. Dulu katanya berdasarkan cinta katanya, ya sudah, telan. Bikin sesuatu yang indah, bikin sesuatu yang manis dari pernikahan saudara. Karena percaya Tuhan pasti tolong. Amin. Dalam kehidupan ini, kita ini tujuannya harus jelas. Di dalam kehidupan manusia, seringkali berkata, manusia itu seperti di dalam roda kehidupan. Saudara pernah dengar itu? Roda kehidupan? Saudara percaya roda kehidupan? Buat saya nggak percaya. Di Alkitab tidak ada yang namanya roda kehidupan. Seringkali orang berkata, up and down, up and down. Kamu hari ini di atas, lagi muter roda kehidupannya. Tapi nanti lihat, kalau di bawah, rasain kamu. Nggak bisa makan, nggak bisa ini, rasain. Tapi anak Tuhan tidak mengenal yang namanya roda kehidupan. Anak Tuhan itu perjalanan hidupnya seperti menuju ke puncak. Seperti menuju ke gunung. Tidak ada yang namanya roda kehidupan. Kehidupan kita terus berjalan. Tapi bukan roda kehidupan. Up and down, tidak. Tapi perjalanan kita adalah menuju puncak destiny kita. Amin. Anak saya 6 tahun yang lalu mungkin belum ada tol pada waktu itu. Belum COVID saudara. Kita ini perjalanan dari Cirebon ke Semarang, terus Semarang ke Batu Malang. Saudara pernah Jatim Park tahu ya, Batu Malang. Itu kan tempatnya tinggi di atas ya. Itu perjalanan belum ada tol. Sekarang ada tol, enak saudara. Sudah langsung keluar tol, paling-paling dari tol ke Jatim Park itu paling 3/4 jam nyampe. Tol Semarang sampai tol ujungnya Jatim Park itu mungkin sekitar 3,5 jam sampai. Waktu itu saya 9 jam saudara perjalanan dari Semarang ke Batu Malang. 9 jam. Saya berangkat jam 7 pagi, nyampe jam 6:30 hampir. Dipotong makan, dipotong istirahat di jalan. Itu belum ada tol, jadi lewat jalan biasa. Saya udah ngomong ke anak saya, ini perjalanannya jauh ya. Nanti sampai sana, wah seru, vilanya ada kolam renangnya, vilanya bagus, ada permainan, nanti kita bisa main seperti di Universal Studio, seperti Disneyland Indonesia. Saya ngomong seperti itu, bagus gini. Tapi apa saudara? Sampai di tengah-tengah jalan, anak-anak saya ngomong, bosen, capek, kok nggak nyampe? Itu baru 9 jam saudara. Bayangin saudara, bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka harus mengalami perjalanan 40 tahun lebih. Capek enggak? Capek saudara. Anak saya 9 jam, capek. Dan dia ngomong bosen, capek. Kok jauh banget sih? Kok pilih tempat liburan kok jauh banget sih? Nggak enak, ngomel terus. Nanti tidur, nanti misalnya mampir makan atau mampir ke supermarket, seneng dibeliin apa, seneng. Nanti sejam lagi ribut lagi.
Capek, males, kok gak nyampe-nyampe. Bertengkar sama kokohnya, bertengkar sama adiknya, nukarin papahnya, nukarin mamahnya. Itu namanya anak. Tapi ternyata saudara, dalam kehidupan kita, seringkali kita sadar, gak sadar, kita melakukan seperti itu loh. Kita ngomel sama Tuhan, kok gak nyampe-nyampe Tuhan. Padahal Tuhan sudah ngomong, tujuannya jelas. Yerusalem baru, tujuannya jelas. Kerajaan kekekalan, surga menjadi bagianmu. Apalagi sudah dijanjiin, nanti di sana gini. Udah ada janji kan? Saudara pemegang janji. Kita baca kitab perjanjian, betul? Kitab perjanjian lama dan perjanjian baru, betul saudara? Kita ini adalah umat perjanjiannya. Amin. Kita hidup karena perjanjian dengan Tuhan kita. Amin. Kita ada karena perjanjian. Di dalam perjanjian ada yang namanya jaminan. Amin. Biarlah setiap kita hari ini dalam kehidupan kita nggak percaya yang namanya roda kehidupan. Kita percaya kita lagi menuju ke puncak gunung. Ke puncak. Di dalam perjalanannya mungkin ada tikungan tajam. Di dalam perjalanannya mungkin ada turunan, ada naikan, ada turunan tajam. Saudara kalau nggak percaya nanti pulang dari tempat ini ke Kuningan saudara. Ke Kuningan itu nggak lurus trek. Betul saudara? Harus lewat yang namanya Bukit Gronggong. Wah zaman dulu waktu zaman Covid saya sepedaan saudara. Sama Sofi, sama Freddy, sama teman-teman, sama istri saya. Itu lewat Bukit Gronggong. Pegel. Ngontelnya pegel. Naik mobil, naik motor tinggal. Naik sepeda, ngos-ngosan saudara. Berhenti lagi. Turun lagi, minum. Saling nguatin, kuat enggak? Kuat terus. Minum lagi. Wah Sofi waktu itu Sofi sama istri saya hampir ketabrak bus ya Nok ya. Di situ Bukit Gronggong. Hampir keserempet itu. Itu saya sama Freddy di belakang. Karena perempuan-perempuan ini lebih kuat daripada laki-lakinya saudara. Istri saya itu ngontel sepeda lebih kuat. Laki-lakinya udah. Cewek-ceweknya terus ngontel terus. Makanya di PW lebih banyak ceweknya kan. Karena percayalah saudara itu lebih kuat dari laki-laki. Laki-laki suruh PW tiap hari begini, duduk, nyanyi, gak kuat saudara. Coba dihitung laki-lakinya ada berapa. Coba. Tapi perempuan tuh lebih kuat. Percayalah. Nah hari itu. Turun lagi, naik lagi, minum lagi. Ada turunan, ada tanjakan. Ada pengkolan. Gak semuanya trek itu lurus. Kalau ini kita lurus, tarik garis lurus. Saya mau menuju puncak langsung. Apa jadinya? Gak kuat saudara. Kita menuju puncak harus muter. Betul? Ada turunan, ada naikan. Nikmati perjalanan itu. Jangan seperti anak saya, capek, males. Mau berhenti di sini aja. Mutung. Jadinya seperti bangsa Israel. Ketika mereka berkata, aku capek, aku gak kuat lagi. Kamu Musa Harun menipu kami. Mereka bersungut-sungut. Apa yang terjadi? Mereka bukan cuma berkemah di padang gurun, tapi mereka mati di padang gurun. Hari ini setiap kita jangan pernah menyerah. Never give up. Karena ingatlah tujuannya adalah ke puncak. Tujuannya adalah ke puncak. Ulangan 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13 berkata seperti ini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik. Amin. Dan bukan turun. Garis bawahi saudara. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia.
Tuhan berjanji dia akan mengangkat setiap kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita akan tetap naik. Maupun kita secara mata, loh itu tikungan tajam, loh itu turunan, itu lembah loh. Percayalah saudara, yang naik gunung, yang pernah naik gunung, tahu ya Koheri, di gunung itu ada lembahnya, ada cekungannya. Saudara saya ini bengkak kakinya pada waktu naik gunung mana ya? Gunung mana kok? Rinjani, ya, bengkak kakinya. Tapi dua saudara saya ini, Koyongyong dan Koheri ini tidak menyerah. Mereka harus sampai ke nanti kesaksian kalau mereka sharing tempat ini. Lihat di gunung lihatnya apa? Nah itu nanti. Atau cuma lihat ya sampai di gunung cuma ke WC, numpang WC, mandi, adus, balik maning. Enggak saudara. Ketika di atas itu semua rasa capek, semua rasa ketidakpuasan, itu semua akan terobati. Betul saudara? Ketika sampai kita ke puncak gunung. Jadi never give up. Mungkin mata kita, telinga kita melihat kok turunan, kok lembah. Tapi ingatlah tujuannya tetap sama, ke puncak. Dan firman Tuhan berkata, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kasih Tuhan tanpa syarat. Saya ulangi, kasih Tuhan itu tanpa syarat. Tapi berkat Tuhan ada syaratnya. Amin. Enggak cukup dengan cuma berdoa. Tapi kita harus ora et labora. Kita harus mengusahakannya. Kita harus yang namanya kerja keras. Kita harus yang namanya korban waktu. Kasih Tuhan tanpa syarat. Tapi berkat Tuhan selalu ada syaratnya. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Setiap hari kami baca Alkitab. Kami sekeluarga baca Alkitab barengan. Gantian per ayat. Ngantuk gak ngantuk dipaksa sama kami berdua orang tuanya. Ayo baca Alkitab. Karena saya tahu firman itu yang akan membawa step by step sampai kita ke puncak gunung. Biar hari ini firman Tuhan menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Karena kebenaran Tuhan itu yang akan membawa kita sampai destiny kita. Amsal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Mungkin di dalam perjalanan menuju puncak ada ban kempes. Wah pernah dulu waktu saya sepedaan banyak kempes saudara. Beberapa teman banyak kempes. Tapi untung ada yang bawa pompa. Pernah juga ada yang rantainya putus. Never give up. Dibenerin lagi rantainya. Disambung lagi rantainya. Cari bengkel. Jalan lagi. Mungkin pas lagi teman kita banyak kempes. Atau capek. Kita harus nungguin. Sama-sama. Duduk di warung. Capek. Waktu itu zaman COVID saudara. Capek dikit batuk-batuk. Wih ngeri saudara. Teman-teman beberapa ada yang bawa semprotan saudara. Jadi kita sepedaan bareng bermasker saudara. Wih ngeri itu. Sepedaan bermasker. Wah ngeri itu saudara. Dipikir-pikir bingung juga. Kok mau-maunya gitu loh pada waktu itu. Bermasker. Bawa hand sanitizer. Duduk. Minum gitu. Batuk. Langsung semprot sampingnya gitu. Gak ada rasa tersinggung. Semprot. Gak tersinggung.
Daripada habis sepedaan nanti temu-temu WA berdering klining. Sorry teman-teman, gua dites positif. Itu lebih ngeri lagi saudara, percayalah. Hari itu hari-hari yang membingungkan. Tapi percayalah, kita menuju ke puncak destiny kita. Amin. Sabar. Karena kehidupan kita ini lebih mirip seperti jalan ke puncak daripada seperti roda kehidupan. Percayalah. Bukan saya ngomong roda kehidupan itu ini. Tapi coba saudara pikir. Kehidupan kita ini gak seperti roda. Kalau seperti roda, hari ini saya umur 45 tahun. Nanti tahun depan umur 45 tahun lagi. Rodanya berbalik, saya umur 17 tahun lagi. Ya senang saudara. Tapi kehidupan ini gak seperti roda kehidupan. Menuju terus sampai nanti kepada kesudahannya. Betul saudara? Dan biarlah hari ini kita mengerti apa yang Tuhan firmankan. Untuk naik gak bisa cuma berdoa. Tadi saya ngomong. Itu betul saudara. Tapi kita ini harus diperlukan tenaga kerja keras yang besar. Betul? Saudara bisa sebelum kita pergi ke misalnya saya mau ke Bandung ya. Berdoa supaya ke Bandung. Saudara gak naik angkutan, gak naik bus, atau gak naik mobil, apalagi saudara gak bisa nyetir, apa bisa sampai ke Bandung? Ya bisa sih kalau saudara ini nanti transporter gitulah. Mungkin berdoa sungguh-sungguh berpuasa 40 tahun mungkin, temu-temu saudara nanti bisa transporter. Ya gak ada yang mustahil buat Tuhan kita. Tapi kita ngomong yang real-real aja saudara ya. Butuh yang namanya bensin, betul saudara. Butuh yang namanya e-tol. Apa itu e-tol? Bayar tol itu bayar saudara. Bayar tol itu enggak gratis. Dan uangnya enggak metik dari daun singkong. Itu butuh yang namanya usaha untuk dapat uang supaya kita bisa bayar tol. Amin. Jadi enggak cukup dengan berdoa, tapi mari berdoa dan berusaha. Berdoa dan melangkah supaya kita hidup tidak mempermalukan nama Tuhan. Makanya minggu kemarin saya ngomong tentang pelatnas. Kita ini, kehidupan kita ini seperti dilatih Tuhan di dalam pelatnas. Di dalam pelatnas itu bukan kehidupan sesungguhnya. Kehidupan sesungguhnya adalah setelah pelatnas, setelah pelatihan. Itu adalah kehidupan sesungguhnya. Ketika kita mengikuti pelatnas, kita dididik oleh Roh Kudus, kita dididik oleh Tuhan. Nah, untuk menghadapi kehidupan seperti ini, makanya jangan malas baca Alkitab. Baca Alkitab supaya kita ini bisa ngerti apa yang harus kita lakukan. Ketika kita sampai pelatnas dan kita dinyatakan lulus, kamu boleh sekarang bertanding. Kamu sekarang boleh menginjil, kamu sekarang boleh sharing, kamu sekarang boleh mengajar, kamu sekarang boleh punya anak sel group, kamu sekarang boleh pelayanan, sekarang kamu boleh melayani. Itu adalah pertandingan sesungguhnya. Apalagi kamu sekarang boleh berkeluarga, kamu sekarang boleh menikmati. Itu pertandingan sesungguhnya. Bukan cuma ada di tempat ini, tapi pertandingan sesungguhnya kita ada di luar sana. Di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam kita mendidik anak-anak kita, di dalam kita berusaha, di dalam kita berbisnis, di dalam kita berkata-kata. Itu adalah kehidupan kita sesungguhnya. Amin. Di sini kita bisa menutupi dari segala sesuatunya. Di sini kita bisa berkata, aku suci. Di sini kita bisa berkata, aku tidak berdosa. Aku kelihatan seperti malaikat. Begitu di luar, seperti malaikat maut. Biarlah hari ini setiap kita mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Di Pengkhotbah 3 ayat 6 berkata, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Saya ulangi, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang.
di dalam perjalanan menuju puncak, kita butuh yang namanya waktu. Ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Rugi itu maksudnya gimana? Ya mungkin kita istirahat sejenak. Turun. Nggak digenjot terus sepedanya. Turun. Rugi waktu loh ini. Kita nggak sempet loh nanti makan di tempat ini. Nggak masalah. Yang penting teman kita nggak pingsan. Nanti ini restorannya tutup loh nih. Kalau kita nunggu kelamaan. Misalnya sepedaan. Nggak masalah. Kita rugi waktu. Waktu anak saya ngomong bosen pak. Ya sudah yuk ke supermarket yuk. Beli mainan. Lihat-lihat supermarket. Beli minum. Saya turun. Saya rugi waktu. Wah ini harusnya bisa nancep gas terus. Tapi ya sudah. Anak saya bosen. Saya turun ke supermarket. Istirahat. Beli kopi. Anak saya bisa beli mainan. Happy lagi. Mungkin buat bapaknya rugi waktu. Rugi waktu ini. Harusnya bisa. Tapi percayalah. Di dalam perjalanan kita. Pengkhotbah berkata. Ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Jadi gak bisa tuh untung terus. Gak bisa loh saudara. Kalau orang pengen untung terus percayalah gak punya teman saudara. Gak punya teman. Saudara mungkin jadi musuh. Karena pengennya apa? Untung terus. Pengennya apa? Gua terus. Apa yang bisa menguntungkan? Apa yang bisa menguntungkan? Kalau gua bantuin, kira-kira apa yang menguntungkan? Kalau saudara cuma punya pikiran seperti itu terus. Ngeri saudara. Saudara akan ditinggalkan banyak orang. Ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan. Ada waktu untuk membuang. Siapa di sini suka menyimpan barang-barang bekas? Kemarin saya baru bongkar-bongkar lemari kaos kaki saya saudara. Kaos kaki saya dan anak-anak saya. Saya bongkar semuanya. Istri saya ngomong, ini dilihat. Yang nggak dipakai, yang sudah karetnya sudah nggak benar, buang. Saya itu kadang eman-eman saudara. Kadang tuh eman-eman. Karena mungkin irit. Karena saya kaos kaki, kalau buat kerja sebelah warna hitam, sebelah warna biru nggak masalah lah. Gitu loh. Buat saya loh, jangan ditiru saudara. Karena saya orang yang ngirit saudara. Maksudnya ya masih bisa dipakai nggak apa-apa lah gitu loh. Ngirit. Jadi kaos kaki saya kadang-kadang kaos kaki itu sama saudara. Jadi modelnya sama. Jadi kalau ada yang bolong, ya udah yang bolong dibuang. Tapi yang samping kirinya belum bolong, saya tetap simpen gitu loh saudara. Gitu loh. Nggak saya buang sepasang, kasihan ya kaos kaki itu ya. Gitu loh. Jadi kemarin saya bongkar istri saya sama, bongkar ini, kaos kaki kamu udah terlalu banyak. Saya bongkar saudara, benar saudara. Ada kaos kaki cuma tinggal satu pasang. Maksudnya bukan satu pasang. Dewekan kaos kaki ya. Nggak ada. Cari-cari nggak ada. Nggak ada ya ini ya. Ya sudah saya buang lah. Gitu. Jadi kita ini harus punya yang memangkas apa yang harus dibuang dalam hidup kita. Kaos kaki bekas dalam hidup kita. Yang sudah nggak dibutuhkan. Ayo buang. Yang namanya sakit hati, yang namanya kedengkian, yang namanya iri hati, yang namanya amarah, itu harus dibuang saudara. Introspeksi. Ada waktunya untuk menyimpan. Ada waktunya untuk membuang. Introspeksi saudara. Di dalam kehidupan kita harus introspeksi. Dan biarlah firman-Nya, Roh Kudus-Nya mengingatkan setiap kita. Supaya kita ini gak nyimpen barang-barang bekas yang dari berpuluh tahun yang lalu, tahun-tahun lalu sakit hati, mungkin sama siapa. Buang. Belajar mengampuni. Aku mengampuni. Betul saudara? Itu yang membuat perjalanan kita akan berhasil. Jangan seperti bangsa Israel. Ingatnya selalu Mesir. Ingatnya selalu bawang-bawangan Mesir. Di padang gurun gak ada bawang ya. Saya ingat bawang di Mesir, wah wangi-wangi. Mari tinggalkan masa lalu kita. Not turning back.
not turning back. Melangkah maju, melangkah maju. Amin saudara. Dan biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang benar. Janganlah iri. Amsal 3 ayat 31 berkata, janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Kalau kita seringkali kita ngelihat orang, wah kayaknya enak ya. Percayalah saudara, belum tentu enak. Kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Kalau kita sudah ada di dalam tracknya Tuhan, mari ikuti jalannya Tuhan. Ikuti langkah-langkahnya, ikuti tuntunannya. Supaya kita nggak salah jalan. Mungkin orang lain buat, aduh tuh keluarganya lebih enak ya. Anaknya lebih pinter-pinter ya. Istrinya lebih cantik ya. Istrinya lebih pinter kerja ya. Oh aduh itu papanya lebih pinter kerja ya. Lebih kaya ya. Lebih ini ya. Percayalah saudara. Kita nggak tahu kesusahan dia. Kita hanya tahu permukaannya. Firman Tuhan berkata, jangan iri kepada orang yang melakukan kelaliman dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Kita nggak tahu. Orang itu bisa sampai ke situ mungkin dia mengorbankan apapun. Dia mungkin kerja kerasnya seperti apa kita nggak tahu. Tapi hari ini biarlah setiap kita tetap ada di dalam jalan-jalan tracknya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amsal 11 ayat 10 dan 11 berkata, bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Saudara bagus berdoa buat kota, tapi percayalah saudara, mari kita bangun hidup kita di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam kebenaran Tuhan, biar kita ini menjadi orang-orang yang dibenarkan. Bukan karena kemampuan kita. Kita dibenarkan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus yang membenarkan kita. Amin saudara. Dan selalu ingat saudara. Saudara saya pernah bawa pensil ke tempat ini dan kerukan masih ingat saudara. Pensil itu gak bisa berjalan sendiri. Seringkali pensil itu berkata, ini semua karyaku. Ini semua karena aku. Apakah iya? Tidak saudara. Kalau pensil boleh ngomong, dia menyombongkan dirinya, dia akan diketawain orang. Karena sebenarnya bukan pensil itu yang menulis atau menggambar itu. Tapi sebenarnya ada seseorang yang menulis dan menggambarnya. Dan kita kenal itu seperti tangan Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin. Tadi ya lagu-lagu yang kita nyanyikan. Kita ngomong tentang tangan Tuhan. Kita tetap merindukan dan mengharapkan tangan Tuhan menjamah hidup saudara dan saya. Amin. Karena tanpa tangan Tuhan, sebagus-bagusnya pensil itu, tanpa tangan Tuhan bekerja, pensil itu tidak ada apa-apanya. Pensil itu tidak bisa berkarya. Mazmur 20 ayat 7 berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus. Dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Kemenangan ada di tangan Tuhan. Biarlah hidup kita ini seperti pensil yang mau dituntun sama Tuhan. Kerap kali mungkin perjalanannya jauh. Kerap kali mungkin lembahnya sangat dalam. Tapi percayalah, ada tangan Tuhan yang menopang saudara dan saya. Mazmur 72, Mazmur 73 ayat 23 dan 24. Katanya, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau Tuhan memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Kita selanjutnya berkata, Mazmur 63 ayat 9 berkata, katakan, Mazmur 63 ayat 9, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu Tuhan menopang aku. Kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Kita tidak pernah ditinggalkan. Amin saudara. Jangan pernah takut. Kita lagi menuju ke puncak.
Kita lagi menuju ke puncak. Amin. Puncak destiny. Tanah perjanjian itu ada, saudara. Susu dan madu itu ada. Kita sudah lihat tanda profetiknya. Kita sudah terima pengurapannya. Mari percaya. Tanah yang penuh susu dan madu itu ada. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Saya sampai di sini. Mazmur 37, 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Setiap langkah hidup kita ada dalam rencananya. Di bawah pengawasannya, di bawah perlindungannya, dan pemeliharaannya yang sempurna. Hari ini pegang saja tangannya. Pegang saja tangannya. Dan engkau akan sampai ke puncak destiny. Pujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, kita harus sampai garis akhir ya. Dan kita akan masuk di dalam doa 15 jam. Ini sudah yang kelima loh, nanti hari Sabtu. Tanpa kita merasakan, menyadari gitu loh. Oh, kok sudah kelima ya? Gitu. Kenapa saya selalu mengingat? Karena saya harus nyiapin firman ya. Jadi, oh ini sudah yang kelima gitu. Dan saya sedang bergumul saat ini juga apa yang Tuhan mau untuk disampaikan tanggal 27 yang akan datang ya. Tolong diperbaiki, kurang bagus. Jadi kita tahu bahwa perjalanan kita kan belum selesai. Nanti kalau sudah bulan 11 ya, bulan November, itu bukan berarti terus selesai. Kita nggak tahu apa yang Tuhan mau. Jadi perjalanan kita ini belum selesai untuk mencapai puncak destiny. Jadi siapkan hati untuk tanggal 27 ya. Kita itu mulainya jam 6 sampai dengan besok selesainya itu hari Minggu ya, mungkin jam setengah 9, jam 9 ya. Buat saudara-saudara yang dari luar kota, sebaiknya kalau mau terus langsung pulang ya belajar untuk naik kereta api, atau mau misalnya mau naik travel atau apa, ambil yang jam 11 ya, supaya kita di sini nggak buru-buru gitu. Saya berdoa banyak yang datang karena ini mencapai puncak nantinya ya. Kalau saudara mulai belajar dari firman-firman yang diberikan, itu kita tahu mencapai puncak. Kemarin kan kita bicara tentang double porsi, betul nggak? Melakukan eksekusi, adanya perjanjian garam, adanya perjanjian air hidup dan sebagainya. Itu dipegang terus ya, sampai mencapai puncak. Seperti yang tadi katakan, bahwa kita perjalanan kita harus mencapai puncak. Jalani hari demi hari saja ya. Nanti pasti nyampe. Amin. Percaya? Percaya bahwa apa yang kita akan jalani pasti akan nyampe ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat apa yang Engkau sudah beritahukan kepada kami pada hari ini ya Tuhan, bahwa perjalanan kami harus mencapai puncak destiny. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk kami boleh mengoreksi dalam hidup kami Tuhan. Apa yang menjadi lubang-lubang dalam perjalanan kami, dalam kami masuk ke dalam doa puasa Nehemia ini. Bapak, Engkau tahu keadaan kami minta di dalam nama-Mu, biarlah Engkau menutup semua lubang-lubang yang ada dalam hidup kami. Saudara, saat ini saya beri kesempatan untuk kalian berdoa masing-masing, koreksi diri sampai di mana pengikutan kita kepada Tuhan
dengan lubang-lubang tembok yang masih berlubang, bahkan ada yang retak. Sifat-sifat pribadi kita, kelemahan-kelemahan kita, yuk kita mulai minta ditempel sama Tuhan. Dengan melalui kuasa Roh Kudus, minta supaya kita dibereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang ikut di dalam doa untuk membangun kembali tembok yang runtuh. Doa dalam puasa Nehemia ini, kami mohon anugerah-Mu. Beri kemampuan, beri kekuatan untuk terus mengubah cara hidup yang lama menjadi cara hidup yang baru. Ya Tuhan. Dan kami mau bersatu hati saat ini ya Tuhan, kami juga akan berdoa buat lubang retak yang ada dalam kota kami maupun negara kami. Engkau yang akan terus menambal semuanya Tuhan. Engkau yang akan menentukan akan pemimpin-pemimpin yang baru. Engkau lah yang akan menata akan keadaan kota-kota kami dan bangsa dan negara kami. Bapa, kami juga berdoa saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan membuat sedemikian rupa sampai lawatan boleh terjadi di kota kami. Dan lawatan ini akan menjalar sampai di seluruh Indonesia dan sampai di luar negeri. Lawatan pemulihan, penyembahan dan pujian. Lawatan boleh terjadi di mana surga menyentuh bumi. Lawatan terjadi di tempat ini Tuhan, bukan sekedar sampai di taman. Biarlah mengalir bahkan menjadi gelombang yang luar biasa di tempat ini. Kami berdoa saat ini ya Tuhan. Biarlah kota ini benar merupakan kota penutup sebelum Engkau datang untuk menjemput kami. Lawatlah kota kami. Biarlah terjadi hujan awal dan hujan akhir terjadi di kota kami. Adanya kesatuan yang luar biasa di gereja-gereja yang ada di kota kami. Semua Engkau lawat untuk masuk di dalam pujian dan penyembahan. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa Tuhan untuk hari Sabtu ini Tuhan. Kirimkan anak-anak-Mu yang mempunyai kerinduan untuk pemulihan terjadi dalam kehidupannya. Adanya semua berkat yang Kau janjikan menjadi kenyataan dalam kehidupan mereka. Buat mereka datang Tuhan dengan satu tujuan untuk ketemu dengan Engkau dan mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan. Terima kasih ya Bapak, kami sungguh berdoa buat kami semua tidak ngantuk Tuhan sampai garis akhir 15 jam Tuhan.
buat kami tidak ngantuk, buat kami mengebu-ngebu. Engkau yang membuat suatu jadwal yang baik, program yang baik, rundown yang baik, yang membuat kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk sebentar sore. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hari Selasa Engkau memberikan kepada kami pesta rohani. Dan sore nanti buat kami datang tidak terlambat. Biar kami menyediakan wadah yang besar dan kami boleh ikut beribadah di tempat ini. Kami berdoa untuk Ibu Selvi yang Kau akan kirimkan di tengah-tengah kami. Buat berikan kepada Ibu Selvi hikmat marifat yang daripadamu untuk dapat menyampaikan isi hatimu ya Tuhan. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Dan kami saat ini mau menerima Tuhan akan kekuatan baru, akan sesuatu yang berasal daripadamu, kesehatan, kekuatan, daya tahan tubuh untuk mendapatkan kekuatan yang daripadamu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang ikut ambil bagian dalam doa puasa ini. Dan doa puasa berantai, beri kemampuan untuk dapat selesai sampai garis akhir. Beri roh kesetiaan Tuhan untuk mengerti bagiannya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur karena Engkau mendengar doa kami. Biarlah lawatan boleh terjadi Tuhan, bukan hanya di kota ini, tapi sampai ke ujung bumi. Terima kasih untuk semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan belenggu cinta ini Tuhan, minyak ini memenuhi akan hidup kami, memenuhi mata kami, telinga kami ya Tuhan, dan bibir mulut kami serta hati kami. Tuhan, buat kami tetap cinta kepadamu, dan semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau patahkan. Berkati tangan kami Tuhan, dan berkati kaki kami. Biar perjalanan kami hari ini adalah perjalanan bersamamu, dan kami tahu bersamamu kami akan melakukan banyak perkara. Semua tangan-tangan kami Engkau urapi, sehingga apa yang kami kerjakan menjadi berhasil, dan berkat yang Kau sediakan buat kami, kami terima dengan utuh. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.